Modern Tokyo Times merilis serangan udara Indonesia di Papua Barat dan ketidakpedulian global yang terstruktur. Sebuah laporan tajam dan menggugah dari Modern Tokyo Times, edisi 17 Mei 2025 menyoroti tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Papua Barat. Laporan berjudul, Indonesia mengebom orang asli Papua di Papua Barat, ketidakpedulian global, menuduh pemerintah Indonesia melakukan serangan udara terhadap kampung-kampung penduduk asli di Kabupaten Puncak, dan menyebut negara-negara besar dunia turut bertanggung jawab secara tidak langsung melalui sikap diam dan kepentingan ekonomi mereka. Menurut laporan tersebut, serangan udara terbaru Indonesia telah menyebabkan kepanikan dan pengungsian warga asli Papua dari sejumlah kampung di Ilaga. Peristiwa ini bukanlah yang pertama. Wilayah pegunungan tengah seperti Intan Jaya dan Puncak telah menjadi zona konflik berkepanjangan antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata Papua yang memperjuangkan kemerdekaan. Benny Wenda, Presiden sementara United Liberation Movement for West Papua, mengutuk keras tindakan militer Indonesia. Ia menyatakan bahwa serangan udara yang dilancarkan merupakan bagian dari pola kekerasan sistematis terhadap orang asli Papua yang telah berlangsung sejak dekade 1960-an. Wenda menegaskan kepada media itu bahwa Papua Barat mengalami dua bentuk kejahatan besar, genosida terhadap manusia dan ekosida terhadap alam serta tanah leluhur mereka. Laporan ini juga menggarisbawahi ketidakpedulian global yang dianggap sebagai bentuk keterlibatan pasif namun signifikan. Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Jepang, Rusia, Prancis, dan Inggris disebut tidak hanya menutup mata, tetapi juga secara aktif menjalin kerja sama militer dan ekonomi dengan Indonesia, termasuk melalui penjualan senjata dan eksploitasi sumber daya alam Papua Barat. Sumber daya alam Papua Barat yang sangat melimpah, seperti emas, tembaga, gas alam, dan hutan tropis, menjadi magnet bagi berbagai kepentingan bisnis dan geopolitik global. Tambang Grasberg di Mimika, yang diklaim sebagai tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, hanya salah satu dari banyak contoh ekstraksi kekayaan alam Papua yang dilakukan tanpa keterlibatan berarti dari masyarakat adat. The Guardian dalam laporannya memperkuat data tersebut dengan menyebut bahwa, lebih dari 500.000 orang Papua telah tewas dalam konflik selama 6 dekade, dan jutaan hektar tanah adat telah hilang karena deforestasi, pembangunan infrastruktur, dan pertambangan. Kondisi sosial politik ini diperparah oleh perbedaan etnis dan agama yang tajam antara orang asli Papua, yang mayoritas Kristen dan berkulit hitam Melanesia, dengan mayoritas penduduk Indonesia lainnya yang beretnis Jawa dan beragama Islam. Diskriminasi rasial, marginalisasi ekonomi, dan pendekatan militeristik kerap menambah luka kolektif orang Papua.